بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Tidak terasa saat ini kita sudah berada di penghujung daripada bulan Dzulqa'dah, yang artinya besok insyaallah taala kita masuk pada awal daripada bulan Dzulhijjah, yang mana kita ketahui bersama bahwasannya bulan Dzulqa'dah dan juga bulan Dzulhijjah merupakan 2 bulan dari 4 bulan yang diharamkan, disucikan, dimuliakan dan diagungkan oleh Allah tabaraka wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna iddatash syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah Yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah 12 bulan. Penetapannya pada waktu penciptaan langit dan bumi. Kemudian kata Allah, minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan tersebut, ada 4 bulan yang diharamkan, yang diagungkan, dan dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Di antara 4 bulan tersebut, 3 bulannya berturut-turut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Maka ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, saat ini kita berada pada bulan yang haram tersebut, pada bulan yang mulia tersebut, pada bulan yang agung tersebut. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaklah setiap kita menyadari bahwa di antara bentuk cinta dan kasih sayang Allah kepada kita, Allah menyediakan ada waktu-waktu khusus, waktu-waktu utama. Dari 12 bulan Allah menyediakan di dalam kehidupan kita di dunia, ada 4 bulan di mana 4 bulan tersebut Allah muliakan, Allah agungkan, Allah sucikan. Yang kalau kita beramal pada 4 bulan tersebut, maka amal ketaatan kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu seorang muslim yang cerdas adalah seorang muslim yang akan mencari momen-momen terbaik, yang ketika Allah siapkan waktu-waktu terbaik, dia perbanyak amal soleh di waktu-waktu terbaik tersebut. Terlebih ma'asyiral muslimin, di antara waktu terbaik tersebut adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, yang insya Allah mulai besok kita masuk pada tanggal 1 Dzulhijjah.
Yang mana Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita bahwa 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah 10 hari terbaik di muka bumi ini. Bahkan Nabi mengkategorikan setiap amal ketaatan yang kita lakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu dikategorikan sebagai amal yang utama, amal yang dicintai oleh Allah. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam." Kata Nabi SAW, tidak ada hari yang amal soleh kita lakukan di dalamnya lebih dicintai oleh Allah dibandingkan hari-hari tersebut. Yakni ayyamal ashr. Yang dimaksud hari-hari tersebut adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka mendengar hadis tersebut, para sahabat mengatakan, qalu ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Ya Rasulullah, tidakkah jihad di jalan Allah lebih utama dari amal soleh yang kita lakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah? Nabi mengatakan, walal jihadu fi sabilillah. Tidak juga jihad di jalan Allah lebih utama dari amal soleh yang kita lakukan. Illa rajulan kharaja binafsihi wa malihi thumma lam yarji' bidzalika min syai'. Kecuali seseorang yang keluar ke medan jihad dengan harta dan jiwanya, kemudian dia tidak kembali lagi. Maka berangkat dari hadis di atas, ma'asyiral muslimin, memberikan pelajaran penting kepada kita bahwa amal soleh yang kita lakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu lebih dicintai oleh Allah, bahkan lebih dicintai dari amal yang utama, yaitu jihad di jalan Allah. Maka tentu mari kita memanfaatkan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini dengan melakukan berbagai macam ketaatan kepada Allah. Namun yang menjadi pertanyaan berikutnya, amalan apa, ibadah apa yang bisa kita lakukan di 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah? Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, para ulama menjelaskan ada beberapa amalan sunnah, amalan-amalan yang dicontohkan oleh baginda Nabi SAW untuk kita perbanyak di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Yang pertama, di antara amalan sunnah yang hendaklah kita perbanyak di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah mulai besok adalah dengan memperbanyak puasa sunnah. Dan puasa sunnah ini yang terbaik kita lakukan selama 9 hari. Dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai 9 Dzulhijjah. Namun jika sekiranya kita tidak mampu, paling tidak kita perbanyak mungkin pada puasa Senin Kamisnya. Sebagaimana Rasulullah SAW mencontohkan hal tersebut. Diceritakan dan diriwayatkan oleh sebagian daripada istri Nabi SAW, kana Rasulullah SAW yasumu tis'a Dzulhijjah wa yauma Asyura wa thalathata ayyamin min kulli syahr. Awwala itsnaini minasyahri wal khamis. Kata istri-istri Nabi SAW bahwasannya Nabi itu biasa puasa 9 hari di bulan Dzulhijjah. Juga biasa berpuasa pada Asyura. Berpuasa 3 hari setiap bulannya, yaitu puasa Ayyamul Bid, dan juga berpuasa Senin dan Kamis. Maka dari hadis ini menunjukkan kepada kita di antara sunnah dan contoh yang dicontohkan oleh Nabi, berpuasa pada tanggal 1 sampai tanggal 9 jika kita mampu. Dan ini dipraktikkan oleh para sahabat yang lain, seperti Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dan juga oleh para ulama yang lain, seperti Al-Hasanul Basri, Ibnu Sirin, Qatadah, dan para ulama yang lainnya. Namun kalaupun kita tidak bisa 9 hari, paling tidak kita perbanyak puasa pada puasa-puasa sunnah Senin dan Kamis. Kalau juga tidak mampu, maka yang jangan sampai kita tinggalkan adalah puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah atau pada hari Arafah. Yang pahalanya begitu besar, kata Nabi SAW, siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanata allati qablah was sanata allati ba'dah. Puasa hari Arafah, aku berharap kepada Allah, kata Nabi, bahwa puasa tersebut dapat menghapuskan dosa-dosa setahun yang lalu dan yang 1 tahun yang akan datang. Hanya dengan puasa 1 hari, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin, di antara amalan yang hendaklah kita perbanyak mulai besok, tanggal 1 Dzulhijjah, adalah dengan memperbanyak zikir takbir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yadhkurusmallah fi ayyamin ma'lumat." Dan hendaklah mereka, kata Allah, menyebut nama Allah pada hari-hari tertentu. Para ahlu tafsir mengatakan yang dimaksud fi ayyamin ma'lumat adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka disebutkan oleh para ulama ada 2 takbir di bulan Dzulhijjah ini. Yang pertama adalah takbir mutlak, di mana kita diperintahkan memperbanyak mengucapkan takbir mulai besok tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9 Dzulhijjah di hari Arafah. Itu dikatakan dengan takbir mutlak, tidak terikat dengan waktu. Kita pergi berangkat kerja, kita pergi ke kantor, kita di kendaraan, hendaklah kita memperbanyak takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Dan ini dicontohkan oleh Ibnu Umar dan juga Abu Hurairah radhiyallahu taala an, tidaklah mereka keluar rumah di bulan Dzulhijjah kecuali memperbanyak takbir. Adapun takbir yang kedua adalah takbir muqayyad, yang terikat dengan waktu yang kita lakukan pada subuh hari Arafah sampai hari tasyrik tanggal 13. Yaitu kita lakukan setiap kali selesai sholat. Yang 5 waktu, kemudian kita bertakbir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara amalan yang hendaklah kita juga lakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah yang mulia ini adalah dengan memperbanyak istighfar, taubat, dan berusaha untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana amal ketaatan yang kita lakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah akan dilipat gandakan pahalanya, begitu juga dosa yang kita lakukan, maksiat yang kita lakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah akan dilipat gandakan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah mengingatkan di dalam Al-Qur'an, "Fala tadlimu fihinna anfusakum." Dan janganlah kalian mendolimi diri-diri kalian di 4 bulan haram ini. Terlebih kita mengetahui bahwasanya Allah mengatakan di dalam Al-Quran, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha. Terlebih juga para ulama mengatakan di antara perkara yang membuat kita malas untuk beribadah, yang menjadikan kita sulit untuk melakukan amal ketaatan, karena mungkin banyaknya dosa dan maksiat yang belum kita taubati. Maka di momen 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini kita gunakan untuk memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya di antara amalan yang hendaklah kita perbanyak adalah seluruh amal-amal kebaikan, baik itu yang wajib ataupun yang sunnah. Apa kita perbanyak sedekah, perbanyak qiyamul lail, ya, perbanyak membaca Al-Qur'an dan ibadah-ibadah yang lainnya. Bayangkan kalau sekiranya kita berpuasa di hari biasa, pahalanya begitu besar yang dijanjikan oleh Nabi. Ma min abdin yasumu yauman fi sabilillah illa ba'adallahu wajhahu bidzalika sab'ina kharifa. Kata Nabi SAW, barang siapa yang berpuasa 1 hari saja di jalan Allah, dia berpuasa ikhlas karena Allah, maka Allah akan jauhkan wajahnya dari siksa api neraka selama perjalanan 70 tahun. Apalagi kalau puasa yang kita lakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara hal yang harus kita lakukan juga, sebagaimana tadi yang diingatkan di awal, bahwa ketika kita masuk tanggal 1 Dzulhijjah, bagi mereka yang hendak ingin berkurban, bagi sahibul kurban, maka dilarang untuk mencukur rambut dan menggunting kuku. Dan ini hanya berlaku kepada sahibul kurban. Artinya kalau kita di dalam keluarga, kita yang berkurban atas nama kepala keluarga dan keluarga kita, maka hanya kita yang tidak boleh menggunting kuku dan mencukur rambut. Adapun anak dan istri kita diperbolehkan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aitum hilala dzulhijjah wa arada ahadukum an yudhhi falyumsik an sya'rihi wa adfarihi." Kata Nabi, apabila salah seorang di antara kalian melihat masuknya hilal Dzulhijjah, jika malam ini terlihat hilal Dzulhijjah, ya, masuk tanggal 1 Dzulhijjah dan salah seorang di antara kalian ingin menyembelih, maka hendaklah dia untuk menahan diri tidak menggunting kukunya dan juga mencukur rambutnya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara juga amalan yang hendaklah kita lakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, bagi mereka yang memiliki keluangan harta, hendaklah melaksanakan ibadah haji dan umrah. Yang mana kita tahu, kata Nabi SAW, "Al-umratu ilal umrati kaffaratun lima bainahuma, wal hajjul mabrur laisa lahul jaza'u illal jannah."
Antara satu umrah dengan umrah yang lain dapat menghapuskan dosa, dan tidak ada balasan yang lebih pantas bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji dan mendapatkan predikat haji yang mabrur, melainkan surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ini juga menjadi motivasi bagi kita. Hendaklah setiap kita harus punya cita-cita di dalam diri kita bahwa kita meminta kepada Allah, ya Allah jangan wafatkan kami sebelum kami bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah. Karena sejatinya ini bagian daripada kita menyempurnakan rukun Islam kita. Oleh karenanya kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan kita, suatu saat nanti Allah jadikan kita sebagai tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara hal yang juga penting untuk kita lakukan, terutama nanti ketika tanggal 9 Dzulhijjah di hari Arafah, hendaklah kita memperbanyak doa kepada Allah. Karena hari Arafah adalah hari di mana Allah banyak mengabulkan doa-doa seorang hamba. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, khairud du'a du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa yang dipanjatkan pada hari Arafah. Bahkan Nabi mengabarkan, tidak ada hari yang lebih banyak Allah membebaskan seorang hamba dari siksa api neraka kecuali pada hari Arafah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ma min yaumin akthar min an yu'tikallahu abdan minan nari min yaumi Arafah. Tidak ada hari yang lebih banyak Allah membebaskan seorang hamba dari siksa api neraka daripada pada hari Arafah. Bahkan Allah mendekat dan Allah membanggakan ya di hadapan para malaikatnya seraya mengatakan ma arada haula, apa yang diinginkan oleh hamba-hambaku. Oleh karenanya perbanyak doa di hari Arafah. Dan di antara doa yang disunahkan adalah memperbanyak doa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin wa khati'atin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.